memasuki akhir tahun 2020, bulan Desember, mari sama-sama kita kembali mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa di surga rela mengaruniakan anaknya yang tunggal buat setiap kita, supaya kita yang terhilang boleh mendapatkan keselamatan. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu
Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan,
bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun, ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan, Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Peringatan kelahiran Tuhan Yesus, Natal tanggal 25 Desember semakin mendekat. Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus menjadi buah bibir pembicaraan banyak orang sepanjang masa. Banyak orang yang menerimanya sebagai kabar sukacita. Tapi sebaliknya ada juga yang mencibir. Katanya, kok Yesus lahir kagak ada bapaknya? Bapaknya siapa? Kok Maria hamil sebelum menikah? Itu kan namanya kecelakaan. Bahkan dari kalangan orang Kristen sendiri juga mempermasalahkan soal apakah benar Yesus lahir tanggal 25 Desember. Padahal waktu itu musim dingin di Bethlehem. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang saya kasihi, untuk bisa menangkap esensi atau makna utama dari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, bagaimana Allah menjelma menjadi manusia, atau untuk bisa mengerti kehendak atau rencana Tuhan lainnya, manusia memerlukan sesuatu yang saya namakan adalah kecerdasan hati. Apa itu kecerdasan hati? Nah, tema khotbah saya pagi hari ini adalah kecerdasan hati sebagai hadiah Natal. Apakah itu kecerdasan hati? Ada 2 hal penting dalam kecerdasan hati. Yang pertama, kesadaran batin. Yang kedua, kemampuan batin. Kesadaran batin adalah sebuah kesadaran bahwa Tuhan sedang mengajar sesuatu atau sedang berbicara sesuatu kepada kita melewati sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Contohnya, ketika pandemi COVID datang secara global, apakah kita langsung bereaksi? Menurut data
dan masukan yang kita terima dari lingkungan di sekitar kita, atau kita bertanya-tanya kepada Tuhan, apa maksud dari semuanya ini? Jawabannya mungkin tidak segera datang, mungkin memerlukan waktu, tetapi kesadaran bahwa Tuhan mengajar sesuatu kepada kita, itulah yang akan membantu kita untuk bereaksi secara positif dan benar. Itulah kesadaran batin. Yang kedua, kemampuan batin, yaitu kesanggupan hati untuk menangkap apa yang sedang Tuhan kerjakan, yang Tuhan ajarkan lewat peristiwa yang sedang terjadi. Saya kasih contoh sederhana. Pada saat pandemi COVID-19 yang sedang kita alami semua, ada banyak orang yang meninggal, termasuk juga orang-orang Kristen, terjangkit virus corona. Ada juga yang meninggal dunia. Itu pasti sangat memukul keluarga yang berduka. Seringkali kita bertanya, mengapa itu terjadi? Bukankah mereka keluarga baik-baik? Apa salah mereka? Saudara, untuk bisa mengerti, kita perlu memiliki kemampuan untuk menangkap pesan dan maksud Tuhan. Jadi, kecerdasan hati adalah kemampuan dan kesadaran batin untuk menangkap maksud dan pesan Tuhan yang sedang Dia ajarkan dan Dia kerjakan kepada kita. Kecerdasan batin itu tidak bergantung kepada tingginya jabatan seseorang, status sosial seseorang, entah dia pendeta atau pengerja atau rohaniawan, ataupun tingkat dengan pendidikan seseorang, tetapi tergantung kepada sikap keterbukaan dan kerendahan hati seseorang di hadapan Tuhan. Jadi, kecerdasan rohani dapat dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ajak kita melihat perikop dari Injil Lukas 1 ayat 30 sampai 35. Demikian bunyinya, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau akan beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Bapa Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaumnya keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus dan anak Allah.
Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang saya kasihi, perikop ini menceritakan tentang malaikat Gabriel menyampaikan pesan Allah kepada Maria, seorang wanita yang sederhana, pendidikannya mungkin pas-pasan, tentang proses bagaimana Roh Allah, Roh Kudus mau menjelma menjadi manusia melalui sebuah kelahiran ilahi yang supernatural, yang satu-satunya yang pernah terjadi sepanjang sejarah manusia dan tidak pernah akan terjadi lagi. Kalau kita melihat dengan sedikit lebih dalam, kita setuju memang Yesus tidak punya bapa jasmani. Itu betul, sebab Yesus itu adalah Roh Kudus, Roh Allah yang menjelma menjadi manusia. Tuhan Allah pinjam rahim Maria, supaya ia bisa menjelma menjadi manusia. Jadi dalam hal ini tidak ada faktor genetika manusia. Ini yang kita sebut kelahiran ilahi. Ini satu-satunya dan tidak akan pernah terjadi lagi sepanjang sejarah manusia. Kelahiran yang banyak terjadi adalah kelahiran manusiawi, yaitu kelahiran karena hubungan dua orang manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Maria belajar menangkap sesuatu yang Tuhan sampaikan melalui Gabriel. Meskipun tidak mengerti, tidak bisa menangkap dengan akal pikiran sehat Maria, ada satu hal yang dimiliki Maria yang membuatnya bisa menangkap apa yang sedang Tuhan kerjakan, yaitu Maria memiliki hati yang terbuka, rendah hati. Ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang saya katakan, Maria memiliki kecerdasan hati. Meskipun tidak mengerti, akal pikiran tidak bisa akan diterima, tetapi Maria menangkap dengan batinnya. Kalau kita perhatikan, orang yang memiliki kecerdasan rohani, apa yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupannya, selalu dia percaya ada maksud Tuhan di dalamnya. Ingatlah, Tuhan Yesus itu adalah guru kehidupan kita. Kehidupan kita adalah sekolah. Sebagai murid Kristus, kita perlu belajar. Untuk bisa mengerti, kita perlu kecerdasan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa akibat kalau kita gagal menangkap apa yang sedang Tuhan kerjakan? Yang pertama, kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang kecewa kepada Tuhan, mundur dari imannya,
bahkan memutuskan untuk mengundurkan diri dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena tidak mengerti. Yang kedua, akibat kalau kita gagal menangkap apa yang sedang Tuhan kerjakan, tidak ada perubahan kualitas rohani. Yang ketiga, tidak ada peningkatan level rohani. Ujian dan pencobaan melalui kehidupan yang terjadi seringkali dipakai Tuhan merupakan alat yang paling tepat untuk membawa seseorang naik tingkat atau naik level. Tanpa ujian, seseorang tidak mungkin naik tingkat. Kecerdasan rohani, kecerdasan hati membuat orang Kristen sanggup menerima apa yang sedang Tuhan kerjakan dan rela menerima tuntunan yang Tuhan sediakan. Karena apa? Karena dia tahu apa yang Tuhan kerjakan pada akhirnya mendatangkan kebaikan buat dirinya. Akibat dari kegagalan yang keempat, karena tidak gagal mengerti, gagal menangkap apa yang sedang Tuhan kerjakan. Karena tidak lulus ujian, tidak naik tingkat, biasanya peristiwa yang serupa akan dialami berulang-ulang. Dia jatuh di tempat yang sama, di masalah yang sama, berulang-ulang. Dan yang kelima, orang yang gagal menangkap apa yang sedang Tuhan kerjakan, biasanya responnya, tanggapan rohaninya selalu salah dan keliru. Orang yang gagal menangkap apa yang sedang Tuhan kerjakan dan Tuhan ajarkan seringkali bisa membuat orang itu menjadi pahit. Orang Kristen yang pahit hatinya adalah orang Kristen yang bodoh rohaninya dan rendah kecerdasan hatinya. Karena ia sukar mengerti apa yang sebenarnya Tuhan Yesus sedang ajarkan dan kerjakan di dalam kehidupannya. Amin, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya untuk memiliki hati yang cerdas. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan secara sederhana. Yang pertama, supaya kita memiliki kecerdasan hati. 1, memiliki hati yang bersedia untuk belajar. Mazmur 32 ayat 8 di situ dikatakan, Aku Tuhan hendak mengajar dan menunjukkan jalan kepadamu yang harus kau tempuh. Aku memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebetulnya bersyukur kita punya Tuhan, kita punya Yesus yang selalu memberikan dirinya untuk mau mengajar saudara dan saya sebagai murid-muridnya. Pertanyaannya kan sederhana. Kalau Tuhan mau mengajar kita, Tuhan mau menasihati kita, Tuhan mau memberi jalan yang harus kita tempuh, matanya tertuju kepada kita, bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita? Nah, disinilah yang saya katakan kecerdasan hati itu penting sekali. Tuhan mengasihi kita,
Tuhan mau mengajar kita, tapi kalau kita tidak pernah bisa menangkap, kecerdasan hati kita rendah, saudara tidak akan pernah saudara mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, maupun juga berkat Tuhan. Kecerdasan hati merupakan bagian dari kepekaan roh. Biasanya semakin intim seseorang dengan Roh Kudus, hatinya semakin lembut, semakin peka untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan dan Tuhan kerjakan. Kecerdasan roh hatinya perlahan-lahan terus bertambah dan berkembang. Semakin lama, semakin tinggi dan semakin tajam. Sama seperti kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional. Semua itu adalah sebuah proses yang harus dilewati dengan cara belajar. Demikian juga kecerdasan hati harus dilalui lewat sebuah proses pembelajaran. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki hati yang cerdas? Yang kedua, memiliki hati yang murni. Bapak Ibu yang dikasihi, saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, untuk dapat mengerti dan melihat hal-hal rohani, perkara-perkara ilahi secara jelas, dibutuhkan hati yang murni, hati yang dijaga kebersihannya. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Hati yang murni. Di dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4, di situ Daud berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan, yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Sekali lagi Daud berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung kudusnya Tuhan? Orang yang hatinya murni. Saudara, kemurnian hati itu penting. Kita sebagai orang Kristen, Tuhan mau kita jaga hati kita. Itu sebabnya ada ayat berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana caranya kita memiliki hati yang cerdas? Kita perlu minta Roh Kudus untuk mengajar kita. Hari-hari ini di era gelombang Pentakosta yang ketiga, Tuhan berjanji Dia akan mencurahkan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang, yang terakhir dan yang terbesar sebelum Tuhan Yesus datang. Artinya kita sekarang hidup di era Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo saya ajak kita semua doa sama Tuhan, minta Roh Kudus. Di dalam Efesus 1 ayat 17 dan 19,
Ini Paulus berkata, ayo kita minta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Tuhan sediakan Roh Kudus bagi kita. Bagian saudara dan saya, kita minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Tuhan, berikanlah roh hikmat dan wahyu, supaya kita semua bisa menangkap maksud pesan Tuhan, bisa mengenal Tuhan Yesus secara benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menutup pesan firman Tuhan pagi hari ini, sesuai dengan tema kecerdasan hati sebagai hadiah Natal tahun ini bagi saudara dan saya. Ada dua pesan yang saya ingin bagikan kepada saudara. Yang pertama, jangan membuang-buang waktu untuk belajar dalam sekolah kehidupan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jangan buang waktu untuk belajar dalam sekolah kehidupan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Manfaatkan waktu. Kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Waktu yang tersisa adalah waktu untuk persiapan. Persiapan kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Gagal mengerti berarti gagal naik tingkat, naik level. Pesan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lamanya seseorang mengalami proses di dalam kehidupannya ditentukan oleh tingkat kecerdasan hatinya. Semakin berkembang tingkat kecerdasan hatinya, semakin peka kecerdasan hatinya, semakin mudah orang percaya, murid Kristus untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki di zaman sekarang, di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Tapi sebaliknya, orang-orang yang memiliki kecerdasan hati yang rendah, saudara, apapun yang terjadi bagi dia tidak akan pernah bisa mengerti. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak kita semua, Bapak Ibu yang ada di rumah, pagi hari ini, bagi Bapak Ibu yang mau berkata, Tuhan, pagi hari ini, biarlah sebagai hadiah Natal yang terbesar di era pandemi COVID ini, peringatan Natal yang spesial, tidak seperti biasanya. Biarlah saudara dan saya, kita berkata sama Tuhan, Tuhan, aku rindu minta roh hikmat dan wahyu dari Roh Kudus, supaya kemampuan dan kesadaran batinmu untuk menangkap apa yang sedang Tuhan kerjakan, untuk mengerti apa yang Tuhan ajarkan, berkembang di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala. Ya Bapa, Engkau melihat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Kami berdoa Tuhan, adalah kerinduan yang paling besar dari seorang murid Kristus adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan secara pribadi, mengalami kehadiran Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita di dalam kehidupan kita,
setiap hari, khususnya di masa-masa yang sulit ini. Biar lewat kecerdasan rohani kami terus semakin bertumbuh, boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Sebab Tuhan berkata, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang masuk di dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Ya Tuhan, ajar kami supaya kami memiliki kecerdasan hati untuk bisa mengerti dan melakukan kehendak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Ibu, saudara-saudari yang dikasihi seluruh jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat bagi bangsa kita Indonesia yang kita cintai. Kita rindu bangsa kita tetap bersatu. Kita rindu bangsa kita bisa melewati masa-masa yang sulit pandemi COVID-19 ini. Bangsa kita tidak mengalami resesi, bahkan boleh keluar daripada semua situasi sulit seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk pesan firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, anugerahkan kami sebuah kemampuan batiniah untuk kami bisa mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang sedang Tuhan ajarkan, dan apa yang sedang Tuhan ingin katakan kepada kami. Berikan kami, anugerahkan kepada kami roh, hikmat, dan wahyu. Kami berdoa juga bagi bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan Yesus. Keamanan bagi bangsa kami hari-hari ini, kami percaya Tuhan tetap melindungi bangsa kami daripada serangan-serangan semua kegiatan, aktivitas yang jahat. Kami berdoa Tuhan lindungi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia tetap utuh, Indonesia tetap bersatu, NKRI tetap tegak. Berdoa buat Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pembantu Presiden, aparat keamanan, Polri dan TNI. Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk menjagai bangsa kami. Kami juga berdoa juga untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami, Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyutura Harjo, bersama wakil-wakilnya, Gembala Rayon kami, Pak Weko Mulyono. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai mereka, melindungi kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh keluarga jemaat Tuhan yang pagi hari ini mengikuti kebaktian online. Ya Tuhan, lindungi kami semua dalam kasih karunia Tuhan. Berkati kehidupan kami senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita, kita buka hati kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih karunia Tuhan Yesus yang Dia berikan dalam kehidupan kita untuk menjaga dan melindungi kita bersama-sama dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai, menuntun dan membimbing kita hari lepas hari, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang mulia.
Yang percaya kita sama-sama katakan amin.